Angkatan tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah saya yang ada di SDN Cibubur 1, yaitu Bapak Indah Silyana, terkait eksplorasi penyebab masalah. Maaf sebelumnya Bapak, saya mengganggu waktunya. Ya, silakan. Saya ingin mewawancarai terkait permasalahan yang ada di kelas saya. Saya di kelas 6 ada beberapa permasalahan, salah satunya yaitu mengenai kurangnya partisipasi orang tua dalam mengawasi dan membimbing siswa dalam belajar. Saya ingin berbagi cerita, minta pendapatnya dari Bapak. Apakah permasalahan yang saya identifikasi itu pernah Bapak alami? Oh, sebagai yang pernah menjadi tenaga pendidik menjadi guru dan sebagainya, pasti semua juga akan pernah mengalami hal dan kejadian seperti itu. Seperti ada contoh dahulu, ini di sini kan belum masuk era teknologi, masih perkampungan, dan mereka itu rata-rata lebih mementingkan urusan dengan orang tuanya daripada dengan sekolah. Dan orang tuanya pun memang banyak mempergunakan tenaga anak-anak, seperti hanya menggembala kambing, menggembala kerbau, panen. Jadi ada kalanya mereka meminta izin untuk panen sampai 2 minggu, 3 minggu. Ini kendala-kendala yang kita hadapi. Apalagi memang kekurangan sadaran masyarakat terhadap dunia pendidikan ini mengakibatkan kita harus berpikir keras bagaimana caranya agar mereka memahami bahwa pendidikan itu sangat dipentingkan bagi anak-anaknya. Jadi mereka itu, orang tua itu seolah-olah anak itu harus bekerja, dan bekerja di rumah itu lebih penting daripada belajar di sekolah. Karena dulu memang masih petani di sini ya Betul, Pak, betul. Itu salah satu penyebabnya, atau masih ada penyebab yang lainnya Pak? Penyebab yang lainnya pun ada sebenarnya, karena orang tuanya juga memang kurang berpendidikan. Oh iya. Jadi mereka itu kan, kenapa mereka kurang menyadari arti pentingnya pendidikan? Karena memang mereka juga awam dalam bidang pendidikan. Bahkan dulu masih banyak orang tua yang tidak tahu baca tulis. Jadi mereka bagaimana paham kalau mereka tidak memahami itu. Mudah-mudahan generasi per generasi inilah yang bisa mengubah pola pendidikan yang besar masyarakat kita. Karena memang dulu sekolahan itu masih jarang mungkin ya Pak ya, jadi banyak orang tua yang tidak sekolah atau gimana ya? Ya, selain jarang, juga memang ya kesadaran mereka itu akibat mereka itu kan jarang bergaul dengan orang-orang luar. Oh iya. Jadi mereka kan ngobrol dengan orang-orang di dalam aja, jadi mereka kan tidak punya motivasi untuk belajar. Dan memang tingkat penyuluhan di kita pun sangat kurang saat itu. Baik dari tingkat aparat desa atau tingkat pemerintah masih kurang, jarang masuk ke kampung-kampung. Mereka kalau sudah bertani, udah bertani aja lah. Dulu juga bapak hidup bertani, masa kamu nggak hidup dalam pertanian? Terkait permasalahan yang saya identifikasi itu termasuk pengalaman Bapak juga, mungkin solusinya yang harus kita lakukan itu apa ya Pak? Ya, satu yang terasa memang solusi itu cukup efektif dilakukan, yaitu dengan metode pendekatan. Dan mau tidak mau, bukan masyarakat yang dipanggil ke sekolah, tetapi kita yang datang berkunjung ke masyarakat. Oh iya, gurunya yang Iya. datang ke rumah. Jadi kalau mereka dipanggil ke sekolah, mereka yang kurang sadar pendidikan, mereka tidak akan datang. Bahkan kalau datang pun tidak akan pas. Kita datang aja ke rumahnya, kita ngobrol, berbicara masalah pertanian, berbicara masalah apa aja yang mereka senangi. Nah baru di dalamnya kita masukkan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Mengajar siswanya ya.
hanya dengan metode pendekatan, dan kita tidak boleh dipanggil mereka. Jadi kita mau tidak mau kita yang datang ke rumahnya. Mereka merasa dihargai, merasa bahwa diaku. Jadi, nah petani dan masyarakat kita itu kalau didatangi, ya guru kan sebagai pejabat juga di kampung, dihargai dari kampung. Jadi mereka sangat bahagia kalau datang kita. Itu barangkali mau berpesan, kalau menemukan hal semacam itu jangan dipanggil mereka, tapi kita yang datang mau tidak mau. Karena mungkin takut ya, kebanyakan takut jadi tidak datang gitu ya Pak ya. Risih, betul, risih sakitnya kan merasa rendah diri karena kalau kan mereka tidak punya apa, harus masuk ke gedung, mereka kan tahu. Iya. Seperti itu barangkali metode yang paling efektif itu datangi mereka ke rumah. Pendekatan ya. Pendekatan, metode persuasif. Tapi permasalahan yang saya identifikasi pun pernah Bapak alami ya, dan saya juga sama akan berusaha melakukan solusi yang sama seperti Bapak mungkin. Mudah-mudahan solusi itu bisa menjadi jalan keluar buat permasalahan yang ada di kelas saya. Ya, dan yang penting, satu hal yang sangat penting adalah bagaimana caranya kita benar-benar mencintai anak didik kita seperti anak kita Seperti sendiri. anak sendiri. Itulah yang paling penting. Sehingga ketika terjadi masalah itu bukan anak orang, tetapi mereka adalah anak kita juga yang harus kita bina dan kita selesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak atas pencerahannya, semoga bermanfaat dan memang sangat bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan saya juga bisa melaksanakannya sukses seperti Bapak. Amin. Maaf sekali sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak.